Kebijakan pemerintah kali ini benar-benar menguji kesabaran dari masyarakat, di mana pemerintah akan menerapkan WFH, work from home, artinya kerja di rumah dalam satu minggu itu satu kali. Nah, kemudian teman anak sekolah itu diliburkan agar terjadi efisiensi daripada penggunaan BBM. Tapi anehnya teman, MBG ini jalan terus. Nah, ketika MBG jalan, maka nanti makanannya itu disampaikan atau diantar ke sekolah, kemudian siswa atau orang tuanya mengambil. Logika kita mengatakan, bagaimana ini terjadi efisiensi terkait BBM, sementara orang tua atau anak itu mengambil makanan. Kan perlu juga namanya BBM, naik motornya, maka itu juga menggunakan BBM. Bagaimana logika yang disampaikan pemerintah, sementara dia mau efisiensi? Nah teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Kita lihat teman-teman ya, pemerintah siapkan WFA dan sekolah online mulai April 2026 untuk hemat BBM. MBG tetap berjalan jemput ke sekolah masing-masing. Ini adalah apa yang disampaikan oleh pemerintah teman ya. Jadi MBG itu jalan terus, produksi terus, sementara anak itu kan diliburkan. Anak kan di rumah sekolahnya. Sementara anak sekolah itu diliburkan, artinya mereka belajar masing-masing di rumah. Tetapi MBG itu terus dijalankan teman, terus diproduksi. Sementara MBG itu akan disetor ke sekolah masing-masing, siswa atau orang tuanya yang mau ambil. Kita lihat teman ya, pengumuman lagi. Per April 2026, sekolah bakal dilakukan pembelajaran daring. Pemerintah melakukan penghematan energi sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia. Langkah ini berdampak pada operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Penghematan energi nasional, kebijakan hemat energi dilakukan akibat kenaikan harga minyak dunia. Dampak ke sekolah, operasional sekolah disesuaikan, termasuk metode belajar daring dan luring. Praktikum tetap tatap muka. Mata pelajaran praktikum tetap dilakukan secara langsung di sekolah. Untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan belajar bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka. Ini teman ya yang terjadi di negara kita. Satu sisi ingin penghematan karena kenaikan harga minyak dunia naik, di mana terjadi perang antara Iran, Amerika sama Israel, kemudian Iran melakukan blokade teman ya, melakukan filter di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz itu milik Iran. Siapa yang afiliasi dengan Amerika, bahkan Amerika dan Israel itu tidak bisa kapal tankernya melewati Selat Hormuz. Dan itu wajar teman ya, kebijakan yang diambil oleh Iran, karena Selat Hormuz itu di wilayah Iran, maka Iran bisa mengambil kebijakan tersebut. Karena itu pihak Amerika kelabakan saat ini bagaimana ini bisa dibuka itu Selat Hormuz. Bahkan pihak Prancis teman ya, minta supaya Iran membuka Selat Hormuz. Bahkan Iran menantang kalau ingin buka silahkan Prancis membuka Selat Hormuz. Artinya memang ini adalah sikap yang diambil oleh pemerintah Iran, menfilter, menseleksi siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak boleh lewat. Yang tidak boleh lewat tentunya adalah pihak Amerika, kemudian Israel, kemudian sekutu-sekutu Amerika yang membantu eskalasi atau penyerangan kepada Iran. Ini adalah hal yang wajar menurut saya apa yang dilakukan Iran. Tetapi memang dampaknya luas teman ya. Dampaknya adalah bahwa kenaikan BBM bisa terjadi kapan saja teman-teman ya. Maka dari itu pihak pemerintah Indonesia itu melakukan penghematan dengan cara libur satu hari dalam satu minggu, kemudian anak sekolah diliburkan atau belajar di rumah masing-masing. Tapi anehnya teman-teman ya, kalau kita ingin melakukan penghematan seharusnya ya, namanya MBG itu dihentikan, di stop. Kenapa? Karena MBG itu dananya dari pemerintah, bukan dari dana swasta. Nah, kalau ingin penghematan, itulah teman, yang mudah di stop MBG-nya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang bertriliun-triliun rupiah, 335 triliun rupiah untuk MBG tahun 2026. Itu jelas, bisa langsung dilakukan efisiensi. Tapi yang terjadi apa? Pihak pemerintah tetap memproduksi MBG, makan bergizi gratis, diantarkan sekolah, kemudian anak sekolah atau orang tuanya mengambil ke sekolah. Itu artinya tidak ada di situ penghematan energi BBM teman ya.
Jadi inilah teman yang dikritisi oleh masyarakat, kenapa pemerintah melakukan sikap yang konyol. Artinya kalau ingin melakukan penghematan mestinya itu MBG yang jelas-jelas menguras keuangan negara itu stop. Walaupun MBG tidak diproduksi, anak sekolah tetap jalan. Karena sebelum Prabowo menjadi presiden, MBG juga tidak ada, sekolah pun juga tetap jalan. Apalagi praktek di lapangan MBG ini banyak yang mencurigakan teman ya. Kenapa begitu? Karena MBG yang disetor ke sekolah itu banyak anak-anak yang tidak suka, banyak anak yang tidak makan. Kenapa begitu? Karena makanan yang diberikan dari MBG itu banyak yang kedaluarsa, sehingga anak-anak tidak mau makan. Ada juga yang memaksa makan, kemudian keracunan, kemudian ada MBG yang disetor ke sekolah itu diindikasikan basi oleh pihak sekolah dikembalikan, kemudian juga ada MBG yang standarnya tidak mencapai 15.000, bahkan jajanan pasar itu dimasukkan di situ. Nah, kejanggalan inilah teman yang seharusnya dikoreksi pemerintah, sehingga akhirnya pemerintah bisa menyetop itu MBG untuk melakukan koreksi. Tetapi tidak teman ya. Pemerintah tidak ambil pusing dengan hal itu, tetap aja MBG terus dijalankan. Padahal saat ini pemerintah ingin efisiensi mengenai BBM. Nah, pertanyaan kita teman ya, kenapa aspirasi masyarakat sampai hari ini tidak didengar pemerintah? Padahal sudah banyak emak-emak, ibu-ibu yang memposting terkait MBG itu disampaikan ke publik. Mestinya Presiden Prabowo melihat atau membaca komentar atau video-video yang diunggah oleh emak-emak bahwa MBG memang tidak layak untuk diteruskan. Apalagi pemerintah itu minus APBN-nya teman-teman. Maka dari itu mestinya pos-pos anggaran yang tidak begitu urgent, yang tidak begitu penting, mestinya itu di stop, termasuk MBG. Kenapa mesti dipaksakan? Apalagi hari ini teman ya, perang Amerika dan Iran masih berlangsung, Selat Hormuz mengalami pembatasan ruangnya. Jadi tidak ada salahnya kalau pemerintah itu mendengarkan aspirasi rakyat untuk segera menstop namanya MBG, makan bergizi gratis. Karena indikator korupsinya juga cukup lumayan besar. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Loh, ini sebenarnya program untuk pencegahan stunting atau proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu, Bang. Rakyat kita sadar bahwa sekarang hidup lebih sulit.